Di ujung timur kerajaan Mewaloka, berdiri megah sebuah istana emas yang dijaga ribuan prajurit kucing elit. Namun, di balik dinding kemewahan itu, Pangeran Meozard merasa hatinya kosong. Setiap harinya ia dijamu, disanjung, dan dihujani pujian, tapi tidak pernah benar-benar dicintai. Ia tahu, banyak kucing betina mendekatinya hanya demi satu hal, mahkota. Malam itu, saat hujan turun perlahan membasahi balkon istana, Meozard duduk termenung. Apakah aku ini hanya simbol? Atau, masih mungkin menemukan cinta yang tak peduli dengan siapa aku sebenarnya? Dengan hati mantap, ia memanggil pelayan setianya, Tomo. Seekor kucing abu-abu tua yang sudah mengabdi sejak ayahnya masih hidup. Tomo, aku akan pergi. Bukan sebagai pangeran, tapi sebagai Chiko. Aku ingin dicintai, bukan disembah. Tanpa pamit, Meozard meninggalkan istana, mengenakan jubah lusuh, dan membawa bekal seadanya. Ia menyusuri lembah, menyeberangi sungai, hingga tiba di desa kecil bernama Pauwot. Sebuah desa sederhana yang jauh dari kemewahan. Tapi desa ini hangat. Rakyatnya ramah, dan kucing-kucing di sini bekerja keras demi makan sehari-hari. Disinilah Meozard bertemu Mimi, seekor kucing betina putih polos dengan mata biru laut yang tulus. Ia bukan bangsawan. Ia hanyalah penjaga toko bunga yang suka bernyanyi di pagi hari. Meozard langsung jatuh hati, tapi menahan diri. Ia ingin dicintai sebagai Chiko, bukan sebagai sultan. Hari-hari mereka pun berlalu. Mereka ngobrol di bawah pohon, menari di tepi danau, tertawa melihat anak-anak kucing bermain. Untuk pertama kalinya, Meozard merasa bahagia. Tomo, si pelayan setia, diam-diam mencari Meozard, dan menemukannya dalam keadaan patah hati. Tuanku, kerajaanmu akan runtuh jika kau tidak kembali. Tapi Meozard, yang hatinya rapuh, berkata, untuk apa tahta, kalau hati sendiri kosong? Sementara itu, Bruno tidak tinggal diam. Ia merasa dipermalukan, lalu menyewa geng kucing liar untuk menyerang Chiko. Dalam perkelahian berdarah itu, Tomo maju paling depan dan terkena cakar di kaki hingga pincang. Aku sudah tua, biar aku yang jaga punggungmu, tuanku, ucapnya dengan napas terengah. Meozard, yang selama ini menghindar dari kenyataan, akhirnya bangkit. Ia sadar, ia harus menyelamatkan Mimi, kerajaannya, dan harga dirinya sebagai pemimpin. Ia kembali ke istana. Rakyat kaget melihat pangeran mereka yang datang dengan luka dan bulu kusut. Tapi aura Meozard tetap megah. Ia langsung menghadapi Pangeran Rux di balairung istana, disaksikan rakyat dan para penasehat. Aku bukan kabur. Aku mencari sesuatu yang tak bisa kalian beri, kejujuran. Dan aku menemukannya. Mimi datang, ragu dan takut. Tapi begitu melihat Meozard berdiri gagah, ia menangis. Meozard menatapnya dalam, dan berkata, aku bukan Chiko. Aku Meozard. Tapi hatiku tak pernah berubah. Aku tetap aku. Dan cintaku padamu, dari awal nyata. Air mata Mimi jatuh, tapi kali ini bukan karena luka. Tapi karena cinta yang akhirnya menemukan jalan pulangnya. Meozard menyingkirkan Rux dari istana, mengembalikan keadilan, dan mengangkat Mimi sebagai permaisuri kerajaan Mewaloka. Tomo berdiri di sisi singgasana, pincang tapi bangga. Dalam perayaan besar yang dihadiri seluruh rakyat, Meozard berpidato, cinta sejati tidak peduli siapa kau, dari mana asalmu, atau seberapa tinggi mahkotamu. Cinta sejati melihat ke dalam. Dari hari itu, Meozard dan Mimi memerintah dengan adil dan cinta. Mereka membuka kerajaan untuk rakyat kecil, membuat pasar, sekolah, dan taman bermain untuk anak-anak kucing. Dan kisah mereka pun menjadi legenda. Diceritakan dari generasi ke generasi, bahwa pernah ada seekor kucing sultan yang rela melepaskan mahkota demi menemukan cinta sejatinya.